Jangan skip video ini kalau misalnya saya ingin tahu metode pemikiran dari Elon Musk, Jeff Bezos, dan para triliuner lainnya. Apa itu? Mari kita bahas. Jadi metode pemikiran yang digunakan oleh Elon Musk, Jeff Bezos, dan lain itu ada first principle thinking. Jadi apa sih itu first principle thinking? Jadi first principle thinking ini ada menggali sesuatu lebih dalam dan lebih dalam sampai tidak tersisa atau sampai tidak ada pertanyaan sama sekali. Ini sama Anda baca saya umpas bawang. Saya tupas bawang itu terus menerus sampai warna putih seputih-putihnya. Nah, itulah first principle thinking juga. Jadi mengupas sesuatu sampai tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau misalnya kalian masih bingung, atau kasih contohnya. Semisal nih, saya mau bikin bisnis bersama teman-teman. Saya di awal tuh udah pusing, wah di mana ini marketingnya, ini di mana, salesnya di mana, produknya di mana. Oke, it's okay yang berpikir seperti itu, tapi coba kembali ke asalnya dulu. Apa sih bisnis itu? Jadi bisnis itu kalau misalnya digali lebih dalam lagi, itu hasilnya cuma pertukaran nilai, di mana kalian mendapatkan uang dan si pembeli atau customer ini mendapatkan produk kalian. Just that. Oke, aku kasih contoh lagi. Dipsy. Siapa yang tidak tahu Dipsy yang udah viral itu? Atau rasa Dipsy atau pendirinya itu yaitu Lian Wenfeng memakai prinsip first principle thinking. Kenapa itu? Karena ingat pada zaman kita saat ini, orang berpikir misalnya mau membuat perusahaan AI yang bagus itu tentu chipnya harus besar, tentu chipnya itu harus mahal dan paling mutakhir. Tapi lihat apa yang Lian Wenfeng lakukan terhadap DC. Dia bisa membuat perusahaan AI dengan biaya yang jauh lebih murah daripada pesaingnya kayak ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Dan ya aja pada saat peluncuran hari pertamanya, DeepSeek viral dan ada saham perusahaan-perusahaan AI anjlok. Karena di situ orang berpikir, oh ternyata mau punya perusahaan AI atau mau mendirikan perusahaan AI itu nggak harus stereotipnya ada budgetnya besar, pakai AI yang paling mahal atau pakai AI yang paling mutakhir. Nah, coba tanya berpikir cara nyari yang handphone berpikir. Dia nggak berpikir begini. Wah, kita udah dapet chip paling bagus dari negara sebelah. Wah, produk chip sebelah itu di bank di negara kita. Enggak. Meta nggak berpikir itu, Meta kembali ke pondasi awal. Mengenai apa sih itu AI aslinya, apa sih AI itu dulu deh. Baru dari situ, oke, chip apa yang kita punya saat ini, gimana cara kita ngembanginnya. Bukan dia berpikir, wah kita udah dapet chip paling mahal, kita udah dapet chip paling ini. Habisnya udah deh, nggak usah bikin AI, perusahaan AI. No. oh Meta nggak berpikir seperti itu, tapi Meta cari alternatif caranya. Di sini mungkin kalian udah paham ya, tapi mungkin kalian bingung, gimana sih cara menerapin first principle thinking di kehidupan sehari-hari? Oke, jadi mari kita bahas. Yang pertama, semisal kalian mau membuat sesuatu atau menjadi sesuatu, kalian coba tanya ke asalnya. Misalnya nih, saya mau bikin bisnis tuwe sama teman-teman. Kalian jangan langsung niru pesaing yang paling bagus ataupun siapa sih tuwe yang paling natu, jangan langsung niru itu. Tapi kalian kembali ke asalnya, tuwe itu aslinya apa sih? Oh, tuwe itu ada sebuah dessert atau makanan yang terbuat dari tepung, gula, dan lain-lain. Oke, tapi kalian jangan cuma bertanya apa itu tuh. Saya langsung tanya lanjutannya. Berapa sih harganya itu? Apa emang semahal yang dibilang orang-orang? Atau itu aslinya bisa lebih murah? Nah, setelah saya natuin riset itu, lanjut ke step kedua. Oke, setelah kalian riset mendalam, kalian bertanya ke asalnya sampai kalian benar-benar tahu dasarnya itu apa. Dan sampai ketemu, wah, ternyata nih produk tuwe itu rupanya dapat begitu mahal. Nah, saya langsung lanjut pertanyaan kedua nih. Gimana caranya kalian bisa buat kue enak dengan harga yang terjangkau? Itu dia. Ini sama kayak Elon Musk dulu. Zaman dulu orang berpikir mau membuat baterai itu biayanya mahal. Nah, habis itu dari situ Elon Musk udah berpikir seperti itu. Dia nggak percaya atau baterai itu biaya produksinya mahal. Nggak. Jadi Elon Musk itu dia lakuin riset sendiri, dia cari beneran berapa sih biaya aslinya untuk membuat baterai itu. Dan bener aja pas dicari-cari rupanya biayanya nggak begitu mahal, sekitar 80 atau berapa gitu loh, atau lupa rasanya di mana, cuma murah gitu loh, nggak semahal yang dipikirin orang. Nah dari situ dia berpikir, oke setelah ini mau dibuat apa nih, setelah kita tahu dan bisa ini dibuat apa gitu. Sama dengan misalnya kita mau bikin bisnis tuh, setelah tahu biayanya berapa, biaya aslinya berapa, tanya bertanya, oke ini mau gimana caranya dalam bahan seadanya ini kita bisa buat kue gitu.
Kuncinya di sini ada tidak meniru pesan yang ada, tapi dimana caranya kita bisa menjadi unik ataupun berbeda, dimana caranya kita bisa mendobrak pasar. Itu dia kunci dari first principle Tintin itu. Oke, aku harap kalian paham ya mengenai isi video ini apa, mengenai first principle Tintin, karena aku mau nyoba seminimalisir mungkin ngetik ataupun motong-motong video gitu loh. Jadi ini aku nyoba pakai one take, sebisa mungkin aku bisa one take gitu loh. Aku harap kalian paham mengenai videonya isinya apa dan intinya. Tapi guys, inti dari pesan ini apa sih first principle Tintin itu? Jadi ini adalah sebuah pemikirannya mendalami lebih dalam, baru kita berpikir oke, gimana caranya bisa membuat sebuah produk ini menjadi mind blowing gitu loh. Misalnya kayak tadi tuh, misalnya kalian berpikir itu biayanya mahal, ternyata pasti tulis aja itu hasilnya dapet itu. Nah, itu bisa jadi unique selling point kalian bisa menciptakan tuanya lebih murah. Begitu juga tadi yang tuh udah bahas tipsi. Jadi intinya adalah tidak mencontoh pesaing yang sudah ada, tapi dimana kita bisa tampil berbeda dalam patek fundamental yang ada gitu. I hope kalian paham. Dan mungkin next kita akan lanjut membahas video 48 Love Source Power itu. Aku masih riset jujur nih. Tapi ya tunggu aja, I hope secepatnya tuh buat. Jadi sampai jumpa di video membahas butuh 48 Love Source Power, karena tuh masih terjain juga. Dadah.